para ibu dan bapak, para suster, para bruder, rekan muda dan adik-adik yang terkasih, selamat sore berkah dan selamat sore berkah. Renungan singkat kita pada sore hari ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah kita akan mencoba melihat realita penghormatan kepada Maria yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, kalau gereja merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga, dasar-dasarnya apa? Lalu yang ketiga adalah kesimpulan pesan dan ajakan. Saya akan mulai dari nomor yang pertama. Saya harap Anda semua setuju bahwa Maria adalah menjadi tokoh yang amat sangat populer. Tempat-tempat peziarahan kepada Bunda Maria di Keuskupan Agung Semarang ini tumbuh dan berkembang di mana-mana. Dan oleh karena pertumbuhan yang besar, tempat-tempat peziarahan itu pun menjadi besar. Sebelum saya berkarya di tempat ini, saya bekerja di Paroki Bantul. Paroki Bantul itu mempunyai tempat peziarahan, namanya Taman Wajar Kerahulan. Ketika ada peziarah yang datang dan ditunjukkan bahwa yang menjadi fokus dari peziarahan ini adalah patung kepala Tuhan Yesus Kristus yang besar, orang-orang itu tidak marah. Kemudian mereka bertanya, adakah arca Bunda Maria? Lalu dijawab, ada. Kemudian orang itu menjadi puas. Kelompok peziarahan yang lain setelah memasuki halaman peziarahan Taman Doa itu dan melihat bahwa Ibu Maria tidak ada di sana karena sedang direnovasi, dicat, maka orang itu kemudian bertanya, di mana Bunda Maria? Sedang diperbaiki. Orang itu kecewa dan kemudian tidak jadi bekerja, tidak jadi berdoa, dan lalu orang itu pulang. Mesaki. Tuhan Yesus Kristus orang payu di sana, yang lalu adalah Bunda Maria. Itu menunjukkan betapa yang namanya devosi kepada Bunda Maria itu amat sangat populer. Kalau Bapak Ibu mencoba melihat penanggalan liturgi selama 1 tahun, dalam 1 tahun gereja memperingati Bunda Maria secara liturgis ada 31 kali. Coba bayangkan, begitu banyak. Yang 31 kali itu 4 kali hari raya termasuk sore hari ini, kemudian 4 kali lagi pesta, dan yang 23 kali adalah peringatan. Menunjukkan angka yang luar biasa. Dan tentu di antara orang-orang kudus, Maria adalah yang paling top. Lalu doa rosario menjadi doa yang juga amat sangat populer di kalangan masyarakat kita. Rasa-rasanya pertemuan apapun kalau tidak ada rosarionya itu tidak hebat. Doa arwah pakai rosario, kemudian doa syukur atas sunatan pakai rosario, doa midodareni pakai rosario, dan lain sebagainya. Jadi pendek kata, devosi kepada Bunda Maria luar biasa. Pertanyaan kita adalah, apa yang melatar belakangi atau yang menjadi dasar sehingga umat begitu jatuh cinta kepada Bunda Maria? Saya mencoba mencari jawab, dan jawabnya adalah karena kita percaya.
percaya bahwa Maria dikandung tanpa celah. Maria yang dikandung tanpa celah itu dibebaskan oleh Allah dari dosa, dan berkat ketaatannya dan kesetiaannya, Santa Perawan Maria pada akhir hidupnya di dunia diangkat dengan tubuh dan jiwanya memasuki kemuliaan surga. Rupa-rupanya misteri Maria Assunta, Maria diangkat ke surga yang kita rayakan pada sore hari ini, itulah yang menjadi alasan utama mengapa kita begitu mencintai Bunda Maria. Titik. Itu yang pertama. Semoga jelas. Tidak jelas juga tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi dasar dari perayaan Maria diangkat ke surga? Saya mencoba memilah menjadi dua. Yang pertama adalah dasar dogmatisnya apa, lalu yang kedua dasar biblis atau dasar alkitabiahnya di mana. Saya mulai dari yang pertama, dasar dogmatis. Pada pengantar tadi sudah saya katakan bahwa hari raya Maria diangkat ke surga baru ditetapkan oleh Gereja Katolik pada tahun 1950 oleh Paus Pius yang ke-12. Di dalam dokumen itu antara lain Paus Pius mengatakan, Maria sesudah menyelesaikan hidupnya di dunia ini diangkat tubuh dan jiwanya kepada kemuliaan di surga. Apa yang diyakini oleh Paus kemudian dilembarkan oleh Paus, diumumkan oleh Paus di seluruh gereja yang ada di alam semesta, dan gereja-gereja pun menerima dogma itu. Maka sejak tanggal 15 Agustus 1950, Gereja Kudus dimanapun berada merayakan Hari Raya Maria yang diangkat ke surga. Yang kedua, dasar alkitabiahnya ada di mana? Saya mencoba mencari dan menemukan dasar itu ada di dalam bacaan-bacaan yang baru saja kita dengarkan. Di dalam bacaan yang pertama dari kitab Wahyu, secara simbolis dikatakan, seperti Kristus bangkit dan naik dengan mulia ke surga dengan membawa luka-luka sebagai tanda karya penebusannya, demikian juga Maria diangkat ke surga dengan membawa keluhan dan penderitaan waktu melahirkan putranya. Pendek kata, penulis kitab Wahyu hendak mengatakan Yesus Kristus yang diangkat ke surga dengan mulia itu yang menjadi pola dan terjadi juga di dalam diri Bunda Maria. Maria pun diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Mengapa? Karena Maria adalah Bunda Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah, Maria adalah Bunda Allah. Di dalam kutipan bacaan yang kedua, Santo Paulus menegaskan kepada umat di Korintus, demikianlah Allah Bapa yang telah memilih Maria sebagai ibu putranya yang tunggal, juga menyatukan Maria begitu erat dalam seluruh perencanaan keselamatan manusia dengan Kristus. Segala sesuatu yang terjadi di dalam Maria itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi masuk di dalam kerangka karya keselamatan Allah. Intinya adalah bahwa Maria Bunda Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, maka layaklah ketaatan dan kesetiaan, penyerahan dan kejujuran hidup Bunda Maria diangkai dengan peristiwa agung,
Maria diangkat ke surga. Kemudian yang terakhir di dalam Injil Lukas yang kita dengarkan tadi, di sana secara bebas kita bisa mengatakan bahwa apa yang dialami perawan dari Nazaret itu pada akhir perjalanan hidupnya juga akan dapat kita alami. Dengan pengajaran perjumpaan dua orang perempuan, dua orang suci di dalam perikop tadi, mereka saling mengunjungi, dan ketika mereka berjumpa, sukacita ilahi yang ada di dalam rahim pun melonjak ke kita. Karena apa? Karena Allah mengunjungi umatnya. Syaratnya adalah kalau kita mau dan bersedia tetap taat dan setia seperti Bunda Maria, maka apa yang ada di dalam diri Maria berjumpa dengan Allah yang sungguh menggembirakan pun akan terjadi kepada diri kita semua. Akhirnya poin yang ketiga, kesimpulan dan ajaran. Kesimpulannya berupa suatu ajakan. Ajakannya adalah yakinlah bahwa Bunda Maria selalu ikut mengikuti jalan hidup kita, seperti dahulu yang dilakukan oleh Bunda Maria mengikuti perjalanan hidup Yesus Kristus. Maria tidak pernah protes. Maria menerima segala peristiwa yang terjadi dan dialami oleh Yesus Sang Putra di dalam hatinya. Dan Maria bersama dengan Yesus Putranya akan selalu menunjukkan jalan hidup kita menuju ke tanah air abadi yang penuh dengan kebahagiaan. Maka gereja mempunyai keyakinan bersama dengan Maria kita sampai kepada Yesus. Jadi, kalau kita sampai sekarang ini mempunyai penghormatan yang besar kepada Bunda Maria, tentu tidak salah. Karena kita yakin bahwa lewat devosi kita kepada Bunda Maria, maka kita akan sampai kepada Yesus Kristus. Memang bukan Maria yang menjadi tujuan. Yang menjadi tujuan adalah Yesus, adalah Bapa, tetapi bersama dengan Maria, penjara hidup kita jalan bersama-sama. Maka ajakannya Bapak Ibu dan para saudara, jangan pernah berhenti menghormati perempuan, karena wanita atau perempuan adalah pendidik utama dan mulia di dalam keluarga kita. Seperti Bunda Maria yang hadir di dalam gereja, maka di dalam keluarga kita pun dihadiri oleh Allah, dan Allah hadir di dalam diri perempuan yang notabene adalah ibu kita dan saudara-saudara kita. Maka jangan pernah kita berhenti menghormati mereka. Di dalam akhir renungan saya itu teringat akan sebuah nyanyian yang diajarkan oleh guru saya waktu saya masih anak-anak. Dan nyanyian itu Bapak Ibu mengenal semua. Kasih ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagi sang surya menyinari dunia. Mau dinyanyikan? Gak usah. Apa yang terungkap di dalam syair nyanyian itu mengungkapkan kasih sayang dan cinta seorang ibu kepada anaknya yang begitu tulus tanpa pamrih dan mengorbankan segalanya untuk anak-anaknya. Dan orang yang paling pandai berbohong di dalam keluarga kita adalah ibu. Kalau ditanya ibu pun darah teleng, dijawab kuis, padahal dulu
Mengapa ibu mengatakan sudah? Karena lauknya hanya tinggal sepotong, ini nanti untuk anaknya. Maka ibu berani mengatakan sudah, padahal kalau anaknya sakit, ibu ditanya, ibu kok sare lampun ngaku atau aku turun-turun. Berkomopo hanya kepingin melihat, menunggui anak yang disayanginya itu beristirahat di dalam ketenangan. Maka Bapak Ibu dan para saudara, sama halnya seperti Tuhan Yesus Kristus yang memberi tempat yang begitu istimewa kepada Maria, seorang perempuan yang setia dan taat kepada Allah. Maka marilah kita pun jangan pernah berhenti untuk mencintai perempuan, menghormati perempuan. Sangat saya akurat dipuji. Tetapi kalau dengan perempuan saya hormat sekali, ketemu perempuan hormat. Ayo dengan gila gimana dewa. Jangan pernah berhenti. Saya itu sakit kalau mendengar cerita ada anak yang berani menyia-nyiakan ibunya. Lalu setelah ibunya tidak ada, begitu rajin dan menangis di mata. Padahal dulu ketika ibunya masih hidup, ketemu orang gelap. Katanya sekarang saya menyesal, dan yang menyesal itu mesti baru terjadi kemudian. Jangan pernah hal itu terjadi untuk kita. Ayo kita bikin gerakan kita hormati perempuan. Dan kepada para perempuan jangan kita tetap bersama-sama. Perempuan pun diminta, diharapkan untuk juga hormat kepada siapapun juga yang ada di hadapan kita, sehingga suasana hidup kita menjadi serupa dengan perjumpaan dua perempuan yang diceritakan di dalam Injil tadi. Itu saja Bapak Ibu dan para saudara, renungan sederhana yang dapat saya persembahkan kepada Anda sekalian pada kesempatan ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun. Di sana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah.
Demikianlah sabda Tuhan. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut-urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Maria diangkat ke surga, para malaikat bergembira. Tuhan bersamamu.
bertugas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar padaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang angkuh hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan.